المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah ya ikhwah, kita lanjutkan kajian kita pada al-haditsu ats-tsani asyar, hadis yang ke-12 dari hadis-hadis al-arba'un fil ahkam oleh al-Imamul Hafidz Al-Munziri rahimahullahu ta'ala. An Abdullah ibni Umar, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala kana al-muslimuna hina qadimul madinata, kaum muslimin itu tatkala datang ke kota Madinah, yajtami'un, mereka itu berkumpul, fayatahayyanuna as-salata, maka mereka itu memperkirakan datangnya waktu salat lalu berangkat ke masjid. Yatahayyanun itu adalah tatkala zaman ini, hadis sebelum adanya azan. Bagaimana mereka tahu kalau waktunya salat? Masing-masing dari mereka memprediksi gejala alam. Dilihat matahari sudah di tengah langit, maka mereka siap-siap berangkat. Dilihat matahari jelang tenggelam, mereka siap-siap berangkat. Itu makna yatahayyan. Yatahayyan itu memprediksi, memperkirakan kalau waktu sholat sudah tiba, lalu mereka berangkat untuk berangkat ke masjid. Yatahayyanuna as-salata, mereka itu memprediksi datangnya waktu sholat untuk melaksanakannya. Walaysa yunadi laha ahadun, tidak ada seorang pun yang manggil untuk melaksanakan salat, mengumumkan untuk melaksanakan salat. Fatakallamu yauman fi dzalik, maka mereka berbincang-bincang, berdiskusi suatu hari, berdiskusi mengenai masalah ini. Faqala ba'dhum, sebagian di antara mereka mengatakan, ittakhidhu naqusa, ambil aja naqus. Naqus itu kentongan, kayu panjang yang dipukul-pukul sama kayu kecil. Itu naqus. Kentongan. Ya, benar ya, kentongan ya. Kayu bambu yang panjang itu, pemukulnya yang kecil-kecil itu. Kentongan. Ittakhidhu naqusan, ambil aja naqus, mithla naqusin nasara, kayak kentongannya orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makainya naqus. Wa qala ba'dhum, sebagian di antara mereka itu mengatakan, ittakhidhu qarnan,
ittakhidhu qarna. Al-qarn itu sesuatu yang kalau ditiup mengeluarkan suara, trompet. Yani ittakhidhu qarnan. Disebut qarn karena bentuknya mirip tanduk. Trompet pada zaman dahulu itu bentuknya mirip-mirip tanduk. Mithla qarnil yahud, kayak trompetnya orang-orang Yahudi. Kalau Umar radhiyallahu anhu, maka Umar mengusulkan, tatkala diskusi itu Umar mengusulkan, awala tab'atsuna rajulan fayunadi bis-salah. Ngapain enggak kalian utus aja salah seorang untuk manggil salat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Bilal, kum fanadi bis-salah. Bangunlah, bangkitlah, panggil orang untuk mengerjakan salat. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Perawi hadis kita adalah Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab Al-Adawi Al-Qurashi, salah satu di antara juniornya sahabat, tapi memiliki ilmu yang sangat mulia, memiliki ilmu yang sangat tinggi. Beliau adalah marja'nya fikih ahli Madinah setelah Zaid ibnu Thabit. Jadi tidak semua para sahabat itu, para ikhwah, itu bergulat dalam dunia fikih. Tidak semua para sahabat itu berkecimpung dalam dunia ilmu. Sahabat itu jumlahnya berapa ikhwah? 120 ribuan. Itu adalah orang-orang yang hadir di Hajjatul Wada. Di antara mereka ada orang-orang yang berkecimpung dalam dunia ilmiah, tapi ilmu macam-macam. Ada yang berkecimpung dalam perhatiannya dalam qiraah, ada yang perhatiannya dalam ini, perhatiannya dalam itu. Nah, yang perhatian dalam hukum-hukum agama itu hanya beberapa orang. Marja'nya yang perhatian banget, yakni untuk menyampaikan hukum-hukum agama, itu hanya 3 orang. Abdullah ibnu Mas'ud di Kufah, Abdullah ibnu Abbas di Mekah, sama Zaid ibnu Thabit di Madinah. Akhirnya orang-orang Kufah, mereka itu kalau belajar agama, belajarnya kepada Abdullah bin Mas'ud, sehingga pemahaman kaum muslimin Kufah itu rata-rata adalah madhabnya madhab Abdullah ibnu Mas'ud. Begitu juga dengan penduduk Madinah, penduduk Makkah, madhabnya mereka adalah madhabnya Abdullah ibnu Abbas. Sedangkan madhabnya penduduk Madinah adalah madhabnya Abdullah Zaid ibnu Thabit. Lah, pewaris utama Zaid ibnu Thabit adalah Abdullah ibnu Umar. Sehingga bisa dikatakan madhab penduduk Madinah adalah madhabnya Zaid ibnu Thabit dan Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar. Sehingga ini yang anak katakan ini disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa cikal bakal madhahib fikhiyah Islamiyah itu sudah ada sejak zaman para sahabat. Ini sudah ada sejak zaman para sahabat, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Madini, Muhammad bin Abdullah Ibnul Madini dalam Ilal Ibnul Madini. Taib. Lah, salah satu di antara mereka Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan kanal muslimun, kaum muslimin itu tatkala datang ke kota Madinah, pindah dari Mekah menuju Madinah. Dan tatkala mereka pindah dari Mekah menuju Madinah, mereka itu sudah membawa syariat salat. Karena salat itu disyariatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 3 fase, 3 marhalah.
3 level. Marhalah yang pertama, salat sebelum Isra Mi'raj. Salat sebelum Isra Mi'raj itu as-salatul mutlaqah, salat mutlak, yang penting salat. Hadis-hadis yang di situ menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu salat di kota Mekah sampai dilempari kotoran, sampai diganggu oleh orang-orang kafir dan macam-macam, itu semuanya adalah salat di marhalah yang pertama. Salat mutlak, belum ada salat 5 waktu, yang penting salat, yang penting salat. Marhalah yang kedua adalah salat setelah Isra Mi'raj, dan itu adalah mulai adanya salat 5 waktu. Karena salah satu di antara hasil utama Isra Mi'raj adalah disyariatkannya salat 5 waktu. Tapi salat 5 waktu yang ada pasca Isra dan Mi'raj itu adalah salat 5 waktu semuanya 2 rakaat, kecuali salat maghrib 3 rakaat. Jadi subuh, zuhur, asar, isya semuanya 2 rakaat. Cuma maghrib yang 3 rakaat. Kenapa? Karena maghrib itu menjadi witirnya salat siang. Adapun salat witir asli itu adalah witirnya salat malam. Maka maghrib 3. Ini berlangsung mulai dari Isra Mi'raj sampai bulan Rejab atau Sya'ban di tahun kedua Hijriyah. Tahun atau di Rejab atau Sya'ban di tahun kedua Hijriyah. Di tanggal itu Rejab atau Sya'ban tahun kedua Hijriyah masuklah pada marhalah yang ketiga dari syariat salat, yaitu salat 5 waktu dengan jumlah rakaat yang sekarang. Jadi subuh 2, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Nah, berarti tatkala kaum muslimin mereka itu hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, mereka sudah membawa syariat namanya syariat salat 5 waktu, dan itu satu-satunya syariat ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Rasulullah SAW masih berada di kota Mekah. Nah, karena mereka sudah membawa syariat salat dan siasah syariahnya Rasulullah SAW pertama kali begitu datang ke kota Madinah, salah satunya itu adalah membangun markas, membangun Masjid Nabawi. Akhirnya mereka salatnya di Masjid Nabawi. Kaum muslimin itu awalnya salatnya itu yatahayyanunas shalah. Awalnya tatkala mau salat itu yatahayyan. Yatahayyan itu ya enggak ada azan, enggak ada panggilan, enggak ada tanda-tanda. Pokoknya mereka lihat, oh matahari mau tenggelam, siap-siap salat. Begitu tenggelam, mereka itu berangkat, melihat ternyata di masjid sudah ngumpul banyak orang. Jadi mereka pulang, kemudian melihat, oh langit matahari apa itu syafaq sudah mulai menghilang, siap-siap berangkat. Begitu. Itu namanya yatahayyan as-salah. Yatahayyan ini as-salah. Tapi itu memberatkan, terutama zuhur dan asar. Itu memberatkan, dan semua orang itu ribut, susah gitu. Ba'da maghrib di rumah kan nggak lihat syafaq. Yani pas duhur atau pas asar sibuk-sibuknya kerja, kelewatan sholat. Itu sering, sehingga itu memberatkan. Akhirnya mereka musyawarah. Mereka para sahabat dan Rasulullah SAW itu musyawarah bagaimana cara yang terbaik untuk manggil orang, ngumumkan kalau waktu sholat telah tiba. Itu yang mereka diskusikan, itu yang mereka musyawarahkan. Ini sebelum ada syariat azan. Ini sebelum ada syariat azan. Lah, tatkala musyawarah, akhirnya mereka punya usul, masing-masing punya usul. Ada di antara sahabat mengatakan, wis pakai kayak orang Nasrani itu aja, pakai kentongan. Jadi kalau nanti di Madinah itu ada suara kentongan puanter, berarti datangnya waktu sholat. Rasulullah SAW nggak seneng, nggak setuju, nggak suka dengan cara ini. Kenapa? Karena ini tasyabbuh dengan orang-orang Nasrani, dan salah satu di antara prinsip agama kita adalah mukhalafatu ahlil kitab, menyelisihi ahlul kitab, menyelisihi cara beragamanya ahlul kitab. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW
Yani man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka berarti dia telah masuk dari golongan mereka. Kemudian ada di antara mereka yang juga usul, kalau begitu ya Rasulullah pakai trompet aja kayak orang-orang Yahudi, gitu, kayak orang-orang Yahudi. Maka mereka juga nggak mau, Rasulullah SAW juga nggak mau, nggak setuju, karena itu adalah tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Lalu akhirnya Umar punya usul. Beliau mengatakan, ala tab'atsuna rajulan fayunadi bis salah. Gimana kalau ada orang yang ngumumkan salat? Ngumumkan ya, bukan azan ya. Ini belum ada azan. Ngumumkan salat. Usulannya Umar itu setiap datang waktu salat ada yang teriak ngumumkan salat. Gambarannya misalkan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Pokoknya pengumuman. Jadi kalau zaman sekarang para bapak, para ibu setelah datang waktu salat, ayo salat gitu. Diumumkan, pengumuman kalau waktu salat telah datang. Atau apalah pokoknya pengumuman. Itu makna ucapannya Umar. Jangan difahami Umar mengusulkan azan. Ini kejadian belum ada azan. Jadi ada yang mengusulkan pakai trompet, ada yang mengusulkan pakai kentongan gitu ya. Umar itu mengusulkan aja lah, ngumumkan, ada yang mengumumkan. Usulannya Umar ini diterima oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Tujuan tercapai dan tidak ada penyerupaan dengan orang-orang ahlul kitab. Tujuan agar orang-orang itu tahu waktu sholat telah datang didapatkan dengan usulan itu, dan tidak ada penyelisihan syar'i. Dalam artian tidak sama dengan cara manggil ibadahnya orang-orang Nasrani, cara manggil ibadahnya orang-orang Yahudi. Makanya Rasulullah SAW langsung ngomong sama Bilal, ya Bilal, kamu segera bangkit, kamu ya yang punya tugas ini, fanadi bis salah. Yani panggil untuk umumkan orang itu untuk mengerjakan ibadah salat. Bilal dipilih oleh Rasulullah SAW karena beliau adalah orang yang suaranya merdu dan keras. Jadi suaranya itu kalau didengar itu enak, dan suaranya itu kalau diungkapkan itu terdengar oleh banyak orang. Hadis ini para ikhwan azanillahu wa iyyakum, ini menunjukkan kepada kita tentang sejarah asal muasal azan. Jadi dulunya tidak ada azan. Awalnya orang kalau sholat ke masjid itu pakai apa ya, Wan? Yatahayyan as-salah. Masing-masing memprediksi waktu salat. Itu tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua, an-nida'u bis salah. An-nida'u bis salah itu adalah mengumumkan datangnya waktu sholat tapi nggak pakai azan. Ini fase setelah diterimanya usulannya Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beberapa waktu setelahnya baru ada syariat azan. Asal muasal azan itu adalah mimpinya Abdullah ibn Zaid dan mimpinya Umar bin Khattab. Asal muasal azan itu berangkat dari mimpinya Abdullah ibn Zaid. Sebagaimana dalam Abu Dawud dan yang lainnya, Abdullah bin Zaid itu mimpi malam-malam, dia itu melihat, jadi ada dalam mimpi ini, malam-malam dalam mimpi beliau melihat ada orang sedang bawa-bawa kentongan, bawa-bawa nakus, bawa-bawa kentongan. Lalu Abdullah dalam mimpi, jadi Abdullah ngomong sama orang itu, wahai fulan bi'nihi, wahai fulan, jadi jual kentonganmu itu padaku. Jadi orang tadi mengatakan, untuk apa mas? Jadi kentongan barang. Untuk apa kentongan? Mau saya serahkan kepada Rasulullah SAW, jadi untuk manggil orang sholat. Maka orang yang dalam mimpi tadi mengatakan, awala adulluka ala ma huwa khair min dzalik. Mau enggak tak tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu katakan tadi? Apa itu? Lalu dia azan. Orang tadi itu yang dalam mimpi itu mengungkapkan kalimat
adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai la ilaha illallah. Lah, kamu manggilnya pakai cara itu. Nanti kalau qomat, kalau mau sholat, katakan Allahu akbar Allahu akbar sampai la ilaha illallah qomat. Bangun-bangun keesokan harinya, yani Abdullah bin Zaid itu mimpi itu diceritakan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah menyetujui mimpi tersebut. Lalu beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan manggil sholat diganti dengan azan. Manggil sholat diganti dengan azan. Wallahu a'lam. Baik. Itu sejarah tarikh tasyri'nya azan, sejarah munculnya azan. Yang kedua ya, hadis ini menunjukkan kepada kita masalah agama yang belum ada nas yang tegas itu bisa diijtihadkan, bisa dimusyawarahkan, diijtihadkan. Masalah agama yang tidak ada dalil secara tegas. Karena dalil-dalil dalam agama kita itu ada nas, ada zahir. Ada nas itu satu lafaz yang tidak ada kemungkinan makna kecuali dia. Makna hanya itu tok. Itu namanya dalil nassi. Dalil yang tidak ada kemungkinan makna lain. Lah, kalau dalil yang masih ada kemungkinan makna yang lain, maknanya ini, tapi ada kemungkinan makna itu, makna yang kuat itulah zahir, makna yang lemah itulah muawwal. Makna yang kuat itulah zahir, makna yang lemah itulah muawwal. Makanya dalam usul fikih itu ada istilah nas, zahir, muawwal. Nah, untuk menetapkan bahwasanya dalil itu nas tegas, itu enggak sembarangan. Butuh kemampuan bahasa Arab yang mapan, yani butuh kemampuan usul fikih yang mapan. Kenapa? Betapa banyak satu dalil yang dianggap tegas, ternyata ada kemungkinan makna lain. Contoh kecil ya, Wan. Kecil aja contohnya. Ada salah satu di antara ikhwah itu pernah bingung. Alhamdulillah bingung. Ustaz, kenapa? Kok ada ya ulama yang mengatakan kalau mencuri itu cukup dilukai, gak dipotong tangannya? Iya, pendapat itu syadz dan hampir mati pendapat itu. Kenapa antum munculkan? Heran aja Ustaz, kok bisa? Lawang dalilnya itu loh, meskipun syadz kan berarti pernah ada pendapat semacam itu. Iya pernah ada tapi sudah mati. Ini dan sudah ada ijma. Tapi kan pernah ada Ustaz? Iya pernah ada. Kok bisa Ustaz? Seorang alim sampai berpendapat semacam dalilnya jelas. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah tangannya. Tegas, jelas, lebih tegas dari matahari siang bolong. Kok bisa ada pendapat semacam itu? Antum bilang lafadz faqta'u aydiyahuma itu tegas, nas gitu ya? Iya Ustaz. Nah itu yang salah. Itu yang salah. Ayat itu enggak nas, ayat itu zahir. Loh, kok zahir Ustaz? Iya. Qata'a yaqta'u dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Satu motong, satu melukai. Mungkin antum juga baru tahu. Yang satu motong, satu melukai. Taib. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang nisa di seputar Yusuf. Faqatta'na aydiyahunna. Setelah Nabi Yusuf keluar, saking gantengnya, orang wedok-wedok itu, wanita-wanita terpana, enggak terasa kalau dia itu yani sampai menggores luka pada tangannya. Itu bukan motong loh ya, Wan. Itu ngelukai. Yani dia itu ngupas apa? Ngupas buah, enggak sadar sampai tangannya itu terluka. Faqatta'na, kata para ulama tafsir, fajarahna. Mereka wanita-wanita itu melukai tangan-tangan mereka. Berarti makna qata'a ada makna lain, yaitu al-jarah. Al-jarah.
Ini gambaran kecil ya kawan, gambaran kecil aja. Banyak satu hukum, satu masalah yang kita anggap tegas, gak ada kemungkinan mana lain, ternyata ada. Ini ternyata ada. Maka untuk menetapkan dalil itu nas itu berat. Itu harus benar-benar jeli dalam menetapkan masail yang ada. Kenapa tadi ngomong-ngomong begini? Saya mana tadi? Gara-gara ngomong apa? Ya, kembali kata. Ya, masalah nas. Jadi masalah nas dan zahir. Jadi kalau dalil itu nas tegas, nggak ada kemungkinan lain. Loh, terus contoh yang tegas itu apa, Ustaz? Yang tegas nas itu apa? Kalau ayat selevel itu aja ternyata nggak nas, gitu. Ternyata nggak tegas. Yang nas itu terus contohnya apa? Para ulama kalau bikin contoh nas tuh enak nggak contohnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan itu nas. Ai syahrun baina Sya'ban wa Syawal. Enggak ada kemungkinan lain. Ada kemungkinan lain toh. Ramadan itu artinya Dzulqa'dah. Ya enggak. Ramadan itu ya bulan antara Sya'ban sama Syawal. Itu tak, enggak ada kemungkinan mana lain. Adapun berikutnya, alladzi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan padanya Al-Quran. Unzil itu zahir. Ini unzila itu zahir. Ada 3 makna dalam lafaz unzila. Jadi unzila fihi Al-Quran. Bukan itu. Jadi antum jangan katakan tegas diturunkan. Apa meneh? Iya mas, apa meneh mas, akeh apa meneh itu. Jadi semacam itu. Jadi nas gambarannya adalah jadi semacam itu. Lah, sesuatu yang dalilnya itu nas ini jelas. Makanya ya sesuatu yang dalilnya itu nas mesti ijma'. Lah, sesuatu yang tidak diijma'kan oleh para ulama dipastikan itu dalilnya enggak tegas. Lah, sesuatu yang dalilnya enggak tegas itu yang bisa untuk diijtihadkan, didiskusikan, didiskusikan, dibicarakan hukum yang syar'i yang tepat mengenai masalah itu. Terutama apalagi kalau memang dalam masalah semacam itu tidak ada dalil yang tegas yang berkaitan dengan masalah semacam itu. Para sahabat diskusi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hukum syariat yang tatkala itu memang belum ada syariat tentang azan. Belum, ini ada syariat ini tentang azan. Dalil-dalil semacam ini yang dijadikan oleh para ulama untuk melandasi membuat forum-forum syariat, forum-forum fikih. Jadi para ulama ijtihad ya ikhwan, itu ada ijtihad fardhi, ada ijtihad jama'i. Ijtihad fardhi itu satu orang berijtihad disampaikan, satu ustadz berijtihad disampaikan. Ada ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i itu asatidzah, para masyayikh, para ulama kumpul jadi satu, diskusikan satu masalah untuk merumuskan yakni hukum tertentu. Dan secara umum ijtihad jama'i itu lebih kokoh dibandingkan dengan ijtihad fardhi secara umum. Di kalangan madzhabul arba yang fikihnya itu dibangun di atas ijtihad jama'i adalah fikih Abu Hanifah. Jadi madzhab Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala itu dibangun di atas ijtihad jama'i. Yani tapi bukan berarti anak katakan madzhab Abu Hanifah lebih kuat dibandingkan yang lain, pasti tidak. Tapi kalau kita katakan yani para ulama-ulama yang lain itu ijtihadnya fardhi, sedangkan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala majelis fikihnya itu majelis ijtihad jama'i. Taib. Hadis ini ya juga menunjukkan kepada kita dibencinya untuk memanggil salat dengan selain azan. Untuk memanggil salat dengan selain azan, dengan trompet, dengan kentongan maupun dengan yang lain. Yani karena sudah ada syariat yaitu dengan dikumandangkan azan, Kalau mengumumkan orang mau sholat itu pakai azan, kalau mau mulai sholat maka pakai iqamah. Dan sholat mengumumkannya, memulainya itu ada 3 level, ada 3 hukum. Yang pertama pakai azan dan iqamah, pakai azan
dan iqamah. Ini salawat khams, salat 5 waktu. Itu pakai azan, pakai iqamah. Itu yang pertama. Yang kedua pakai nida. Pakai nida. Panggilan tapi bukan azan, bukan iqamah. Dan itu adalah salat gerhana. Itu adalah salat gerhana. Jadi kalau datang salat gerhana sebagaimana dalam Sahihain dan yang lain, maka muadzin tidak azan, tapi dia mengumumkan kepada kaum muslimin bahwa sekarang waktunya salat. Sekarang waktunya salat, dengan pengumuman yang diperkirakan akan nyampe ke kalangan umum. Yani dengan mengatakan as-salatu jami'ah. Sekali enggak dengar ya orang. Yani 2-3 kali bisa lebih tergantung kondisi. Yani as-salatu jami'ah, para ulama rata-rata mensunahkannya 3 kali. Kenapa? Kali yang pertama as-salatu jami'ah, ada pengumuman, orang bingung ngomong apa mau. Yani orang tadi ngomong apa? Kok ada pengumuman? Diulangi as-salatu jami'ah. Orang sudah paham, tapi salat opo? Kemudian diulangi yang ketiga kalinya, akhirnya mereka paham kalau itu adalah panggilan salat ke masjid. Tapi enggak harus 3. Bisa 2, bisa 3, bisa lebih, melihat kepada kondisi yang ada. Meskipun kalau kita berjalan di atas garis yang disampaikan oleh para ulama kita, maka itu yang terbaik, yaitu 3. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Kalau dalam salat al-kusufain, salat gerhana matahari, gerhana rembulan. Adapun salat lain yang dilakukan dengan berjamaah, maka tanpa azan, tanpa iqamah, semacam salat hari raya, salat tarawih, dan salat-salat yang lain yang itu salat jamaah tapi bukan yang disebutkan poin 1, poin 2 tadi, tidak ada azan, tidak ada iqamah. Wallahu a'lam. Baik. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab itu salah satu di antara keutamaannya adalah rajulun muhaddats, seorang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yani likulli ummatin muhaddatsun wa muhaddatsu hadhihi al-ummah Umar bin Khattab. Yani setiap umat itu ada yang muhaddats, dan muhaddats itu mulham, yang diberi ilham. Dan orang itu kalau di kalangan umatku adalah Umar ibn Khattab. Sampai-sampai beliau mengatakan, lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Seandainya setelahku ada nabi, maka dia adalah Umar ibn Khattab. Usulan-usulannya, pikiran-pikirannya, yani kreasinya itu selalu sama dengan yang datang dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita, yani salah satu kriteria memilih muadzin adalah yang ada pada Bilal. Yani kata para ulama kita, arfa'u sautan wa anda sautan, yang suaranya keras, yang suaranya merdu. Yani karena memanggil orang salat. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa memakai pengeras suara dalam azan itu sunnah. Memakai pengeras suara dalam azan itu sunnah. Kenapa? Karena maksud syar'i, maqasidus syariah dalam azan itu adalah agar didengar oleh masyarakat secara luas. Makanya azan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azan di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana caranya? Pertama yang dipilih itu orang yang suaranya keras. Bilal, Abu Mahdhurah, Abdullah bin Ummi Maktum. Muazzinnya Rasulullah SAW itu 3. Bilal, Abu Mahdhurah, sama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Itu yang pertama. 3-tiganya suaranya itu keras, suaranya itu merdu. Itu yang pertama. Yang kedua, azan di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan tidak di dalam ruangan, tapi dilakukan di luar ruangan. Karena kalau di dalam ruangan enggak ada yang dengar, tapi disampaikan, diungkapkan di luar ruangan. Yang ketiga, azan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani itu dilakukan di lantai atas. Enggak lantai 9 ya, belum ada bangunan lantai 9. Tahu model bangunan di zaman Rasulullah? Kembali ke kemarin lagi. Jadi memahami kondisi zaman kenabian.
Jadi tahu antum model bangunan di zaman Masjid Nabawi di zaman Rasulullah bentuknya kayak apa? Masjid Nabawi di zaman Rasulullah SAW itu bentuknya kayak apa? Kayak bangunan rumah di waktu itu. Pertanyaannya, bangunan rumah di waktu itu bentuknya kayak apa? Cuklu. Oh, cuklu iku Jawa, Mas. Ini. Bentuknya apa ya, Han? Kayak Ka'bah. Bentuknya Ka'bah. Ka'bah itu kenapa orang-orang Quraisy dulu tatkala bangun Ka'bah kok bentuknya kayak gitu? Ya memang bangunan Arab zaman itu tuh bentuknya kayak itu. Sejak zaman Ibrahim alaihissalatu wassalam memang bangunan rumah itu semacam itu. Sampai sekarang kalau kita lihat perumahan-perumahan yang ada di Badui, di gunung-gunung itu, lihat aja foto-foto bangunan-bangunan Arab, itu kan begitu. Bangunannya kayak Ka'bah. Kotak wes sudah. Kotak gono atape, gono yang enggak ada asbes, enggak ada genteng, enggak ada apa, sudah kotak gitu aja. Nah, lihat Ka'bah ya, Wan. Ka'bah itu model Ka'bah itulah bangunan masjid di zaman Rasulullah SAW. Jadi ini Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi. Mana timur? Timur sana. Mana kiblat? Kiblat Masjid Nabawi. Kiblat sana. Kiblat itu sana. Jadi Masjid Nabawi itu kiblat menghadap ke selatan. Menghadap ke selatan. Di sebelah timur bagian depan ini rumah Aisyah. Di bagian tengah ini mimbar. Antara rumah Aisyah dengan mimbar ini yang dikatakan oleh beliau SAW, bayna baiti wa mimbari raudhatun min riyadhi al-jannah. Di sebelah utara rumahnya Aisyah itu ada jalan. Ada jalan tembus ke timur. Tembus ke timur, jalan ini adalah jalan ke tempat sholat jenazah. Maka pintu ini namanya Babul Janais. Sampai sekarang di Masjid Nabawi masih tulisannya Babul Janais sampai sekarang. Ini antum ke Masjid Nabawi sesuk ke Masjid Nabawi arah kuburannya Rasulullah SAW, ambil sebelah utara, lurus ke arah timur akan ketemu pintu namanya Babul Janais. Itu sebelah utara keluar. Di sebelah timurnya ada tempat salat jenazah. Kemudian sebelah timurnya lagi Baqi. Itu kondisi Masjid Nabawi dan Baqi di zaman Rasulullah SAW. Di area itulah rumah Rasulullah, istrinya dan anak-anaknya. Sebagaimana anak gambarkan dan kemarin. Di mana azan di waktu itu? Azan ya ikhwan di waktu itu letaknya di loteng, di sakaf, di lantai 2. Rumah-rumah yang ada di zaman Rasulullah SAW itu kayak Ka'bah. Bangunan kotak, di atasnya itu ada dipasangi kayu. Kayu itu ditumpuki kayu korma itu kemudian ditumpuki pelepah korma sehingga bisa dinaiki. Lah, bisa dinaiki. Tempat itu yang dipakai untuk azan. Rumah semuanya model semacam itu. Masih ingat hadis Abu Ayyub Al-Ansari? Tatkala Rasulullah SAW datang pertama kali ke Madinah, maka orang-orang itu pada rebutan untuk menjadikan rumahnya disinggahi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya ontanya Qaswa itu digeret-geret oleh mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan aja unta ini, dia akan diperintahkan Allah untuk berhenti di mana Allah perintahkan dia berhenti. Ternyata dia berhenti di rumahnya, di halaman rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Senangnya subhanallah Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau minta Rasulullah SAW itu tinggal di atas. Abu Ayyub di bawah. Tapi karena banyak tamu, akhirnya Rasulullah SAW pindah ke bawah. Masih ingat hadisnya Hafsah, hadisnya Abdullah bin Umar yang ngemergoi Rasulullah bi'abi? Yang mergoi Rasulullah bi'abi itu kisahnya bagaimana? Abdullah bin Umar sawan ke rumah adiknya Hafsah. Abdullah bin Umar itu sawan ke rumah Hafsah, itu adiknya pembai, saudaranya lah, ke rumah saudaranya Hafsah. Lalu beliau naik ke loteng. Lah di atas loteng itulah beliau melihat Rasulullah SAW sedang BAB. Lalu diceritakan, jadi atasnya apa? Yani nggak boleh menghadap lagi. Aku tuh lihat Rasulullah yani BAB menghadap ke arah Ka'bah dari atas. Lah dari tempat itulah azan. Di atas Masjid Nabawi, di tempat itulah dikumandangkan azan.
agar suaranya jadi menyebar ke mana-mana. Makanya tatkala panggilan itu syariatnya itu disebarkan suara, noleh kanan, noleh kiri. Panggilan itu apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah noleh kanan, hayya 'alas shalah gitu noleh kanan, hayya 'alal falah noleh ke arah kiri untuk menyebarkan suara. Nah, itu kondisi azan di zaman beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan perubahan kondisi dunia zaman sekarang, adanya pengeras suara, akhirnya kan muncul pembahasan fikihnya. Apakah azan model zaman Rasulullah SAW masih berlaku ataukah tidak? Apakah azan model zaman Rasulullah SAW masih berlaku ataukah tidak? Kalau kita lihat illahnya berarti enggak. Berarti enggak. Kenapa? Ya, yang penting suara terdengar suara keras. Sekarang mau di dalam ruangan tertutup pun suaranya keluar karena pakai speaker, dan pendapat itu yang lebih ana pilih dalam masalah itu. Meskipun sebagian ahli ilmi tetap mensyariatkan untuk sholat tetap kayak posisinya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu muncul fikih noleh kanan noleh kiri pada waktu hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Pakai speaker itu masih disyariatkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah gitu apa? Tidak. Wallahu alam, secara pribadi ana cenderung untuk mengatakan enggak usah. Secara pribadi ya, Ikhwan. Terutama kalau dengan noleh kanan, noleh kiri itu hilang illah. Apa hilang illah? Hilang illah azan itu nyebar kanan, nyebar kiri. Dulu di zaman Rasulullah SAW azan itu noleh kanan, noleh kiri. Itu adalah untuk nyebarkan suara. Kalau zaman sekarang orang itu kalau azan noleh kanan, noleh kiri, suaranya malah hilang. Coba ya, Hon. Hayya 'alas shalah. Malah hilang suaranya. Yani hayya 'alal falah suaranya malah hilang. Wallahu alam. Kecuali kalau azan itu pakai apa itu? Pakai yang bisa noleh-noleh itu loh, yang apa namanya? Yang ditempelkan di sini. Speaker yang nempel di mulut, di kepala, itu kalau dia noleh kanan, noleh kiri maka semoga itu bertambah kebaikannya. Tapi kalau speaker paten kayak begini, maka jangan noleh kanan, noleh kiri karena hilang apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wallahu alam bissawab. Nah. Al-haditsu ats-tsalits 'asyar. Hadis yang ke 13. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkas salati. Sungguhnya antara seseorang dan antara kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Enggak usah cerita Jabir panjang. Ini radhiyallahu anhuma. Sami'tu Rasulullah, karena kalau cerita Jabir bukan masalah ilmiah, masalah nikah. Hadis Jabir yang paling kondang itu 3 neng. Satu masalah utang bapake, yang kedua masalah nikah, yang ketiga masalah jualan kuda. Itu hadis Jabir yang paling kondang. Maksudnya yang sering dijadikan rujukan kalau bahas yani 4 masalah haji. Yani yang dijadikan rujukan kalau dalam riwayatnya Jabir. Taib al-kulin, beliau mendengar Rasulullah SAW sabda, inna bainar rajuli, antara seseorang di sini akan bukan laki-laki loh ya, seseorang. Rajul di sini bukan laki-laki tapi seseorang, laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Kenapa? Karena dalam bahasa Arab, yani lafaz dzakar, mudzakkar masuk kepadanya muannas. Lafaz muannas tidak masuk kepadanya mudzakkar. Tidak masuk kepadanya mudzakkar. Maka lafaz misalkan idza yani ra'a ahadukum, ahad itu mudzakkar, masuknya mudzakkar muannas, laki-laki perempuan. Tapi kalau sudah dengan bahasa ihdakunna, itu pasti perempuan tok. Pasti perempuan tok. Begitu juga dengan ar-rajul di sini, laki-laki perempuan, seseorang. Maka terjemahannya yakni seseorang. Sesungguhnya antara seseorang
dengan kesyirikan dan kufuran. Maksudnya pembatas yang membedakan orang itu dianggap muslim atau kafir adalah tarkus salah, meninggalkan as-salah. Taib. As-salat di sini adalah as-salawatul maktubah. Salat wajib, bukan salat sunnah. Salat wajib yang 5 waktu. Hadis ini dengan segala polemiknya menunjukkan satu yang pasti. Agungnya syariat salat. Agungnya syariat salat. Salat itu satu-satunya ibadah yang Allah syariatkan di Mekah. Semuanya yang lain, rukun Islam yang lain disyariatkan di Madinah. Kalau salat itu syariatnya di Mekah. Yang kedua, salat itu satu-satunya ibadah yang tatkala Allah mensyariatkan tidak di bumi, tapi Rasulullah dipanggil ke langit di Sidratul Muntaha. Semua syariat yang lain pensyariatannya tatkala itu Rasulullah SAW ada di bumi. Yang ketiga, salat itu satu-satunya syariat yang perintahnya langsung dari Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang lainnya lewat perantara Jibril. Wahyu turun dari Allah ke Jibril, dari Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat itu adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat. Ingatnya ucapan anak, ibadah, bukan semua amal. Jadi ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang berikutnya, salat itu standar semua amal ibadah. Idza salahat salaha sairu amalih wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau salatnya benar, kemungkinan ibadah yang lain pun benar. Kalau salatnya enggak benar, maka ibadah yang lain kemungkinan kuat juga tidak benar. Dan salah satu di antara keutamaannya adalah salat itu pembeda antara muslim dengan kafir, pembeda antara seseorang dengan kekufuran atau kesyirikan. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Keutamaan yang lainnya. Kemudian para ulama kita berselisih panjang tentang makna hadis ini. Kufur dan syirik yang ada dalam hadis ini itu kufrun akbar mukhrijun anil millah, kufur besar yang mengeluarkan orang dari Islam, enggak salat berarti kafir. Ataukah kufur di sini adalah kufur asghar, kufur kecil, dalam arti orang yang enggak salat itu masih muslim, tapi dia orang yang pendosa besar, orang fasik yang sangat besar. Tahrir mahallin niza' dalam masalah ini, perincian khilaf yang ada di kalangan para ulama tentang masalah ini, kita katakan orang yang meninggalkan salat orang yang meninggalkan salat ya ikhwan, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, tarkus salah juhudan. Orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat. Juhud. Orang yang tidak salat karena mengingkari kewajiban salat. Mengingkari kewajiban salat. Ini yang pertama, dan orang ini kafir karena dia mengingkari perkara yang pasti dalam agama. Maka dia kafir ijma'an. Orang yang mengingkari kewajiban salat sampai pun dia salat, maka dia kafir. Sebagaimana orang yang mengingkari haramnya khamar meskipun enggak pernah minum khamar, dia kafir. Yang kedua, orang macam yang kedua ya kawan, orang yang enggak salat, meninggalkan salat ghairu juhud, tapi enggak mengingkari kewajiban. Dia tahu kalau salat itu wajib. Dia tahu kalau salat itu wajib. Nah, orang yang enggak salat dan tidak mengingkari kewajiban salat itu ada dua kemungkinan.
Itu ada dua kemungkinan. Jadi orang yang nggak sholat dan tidak mengingkari kewajiban sholat, kita tinggalkan yang juhud, sudah kafir jelas. Kita bahas sekarang yang tidak sholat tapi tidak mengingkari kewajiban sholat. Ini ada dua macam, ada dua bagian, dua macam. Yang pertama, dia nggak sholat karena ada uzur syar'i. Dia nggak sholat karena ada uzur syar'i. Orang ini ya nggak masalah, ada uzur syar'i. Nggak sholat karena ada uzur syar'i. Apa contohnya ya, Wan? Haid, nifas, terus ketiduran, lupa, apalagi? Pokoknya yang ada uzur-uzur syar'inya itu loh, nggak ada masalah. Dan fikihnya kembali kepada fikih tentang orang yang nggak sholat karena ada uzur syar'i. Yang kedua, orang yang nggak sholat tanpa uzur syar'i. Orang yang nggak sholat karena orang yang nggak sholat tanpa uzur syar'i. Orang yang nggak sholat tanpa uzur syar'i ini ada dua. Bingung ya antum ya? Jadi pemecahan peta masalahnya bingung. Ana katakan ya ikhwan, orang yang nggak sholat itu ada dua, juhudan wa ghairu juhud. Juhud itu mengingkari kewajiban sholat, ini kafir. Sudah, lepas ini kita nggak bahas. Ini yang ghairu juhud. Yang ghairu juhud ini terbagi dua. Terbagi dua. Ghairu juhud bi udhrin syar'i. Ghairu juhud tidak mengingkari kewajiban sholat dan dia nggak sholat karena ada uzur syar'i. Ini jelas hukumnya. Apa? Ya nggak masalah. Mau ada uzur syar'i, kembali fikihnya kepada orang yang ada uzur syar'i. Sekarang yang ini, yang kedua dari yang kedua. Ya. Orang yang nggak sholat, nggak mengingkari kewajiban sholat dan tidak ada uzur syar'i. Tidak ada uzur syar'i. Yang kedua dari yang kedua ini terbagi dua. Nggak mungkin anda tulis. Terbagi dua. Orang yang nggak sholat tanpa uzur syar'i, yani takwilan. Dan orang yang kedua, orang yang sholat tanpa uzur syar'i tahawunan. Mudah-mudahan nggak salah catat. Enggak lah insyaallah. Apa itu takwilan? Orang nggak sholat, sampai ngingkari wajibnya sholat toh mas? Kok nggak sholat? Enggak, sholat itu wajib. Sholat itu wajib. Lah sampai punya uzur? Enggak. Jadi nggak punya, dia itu nggak punya uzur lah. Dia itu nggak punya uzur. Sampai haid? Enggak, laki-laki kok haid. Nifas? Ya enggak. Lupa? Sadar? Tidur? Bangun gini kok. Berarti dia nggak ada uzur syar'i. Tapi kenapa sampean itu nggak sholat? Kenapa sampean itu nggak sholat? Aku itu beser mas, selalu najis. Lah masuk sholat najis. Lah sejak kapan beser? Sudah 20 tahun yang lalu. Sudah 2 tahun yang lalu saya nggak sholat karena beser. Itu namanya tarkus sholat takwilan. Faham ya? Orang nggak sholat selama 2 tahun gara-garanya dia itu beser. Ngerti beser nggak? Yo, keran itu gak bisa ditutup, bocor, netes terus. Jadi dia itu selalu dalam kondisi najis. Dia itu orang baik, sebenarnya si rajin ibadah, tapi rodok goblok. Jadi gak ngerti hukumnya dan gak mau tanya. Dia itu nyangka lah wong, katanya Pak Yai dulu sholat itu harus suci. Nah aku gak suci-suci ya gak sholat gitu. Makanya selama 2 tahun dia gak sholat karena pemahaman dia yang semacam itu. Itu namanya tarkus sholat takwilan. Jadi ada pemahaman fikih yang landasan itu menjadikan dia gak sholat, tapi itu salah. Contoh lain ya, wanita terkena istihadah.
Dia itu nggak pernah ngaji sehingga nggak ngerti ono hukum istihadah. Ngerti ini kalau keluar darah dari farji ya haid, nek lahiran ya nifas ngono. Ternyata darahnya nggak berhenti, nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Sudah 2 tahun, 3 tahun nggak sholat. Orang semacam itu namanya tarkus salah awiyawan ta'wilan. Karena ada pemahaman fikih yang salah, ada fatwa, ada hukum yang dia fahami secara salah. Orang ini tidak masuk dalam hadis ini. Orang itu perlu diluruskan, dipahamkan. Lah urusan qadha dan enggak qadha itu masalah fikih yang panjang enggak kita bahas. Yang penting tidak masuk dalam hadis ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Lah, yang diperselisihkan oleh para ulama itu adalah poin yang paling terakhir. Poin yang paling terakhir apa tadi? Orang yang enggak sholat, yang enggak juhud, yang enggak ada uzur dan tahawunan. Tahawunan. Apa itu tahawun? Tahawun itu ya males, ngeremehno, nyembranakno. Pokoknya napa Mas gak salat Mas? Males. Apa Mas gak salat Mas? Sibuk ngono ya. Itu namanya tahawun. Padahal dia tahu. Loh, salat itu wajib loh. Ngerti kalau wajib itu. Tapi kenapa enggak salat? Sibuk ngono ya. Macam-macam semacam itu. Itu namanya tahawun. Orang ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah orang ini kafir atau orang ini muslim fasik? Apakah orang ini kafir ataukah orang ini muslim fasik? Muslim fasik. Jumhur ahli ilmi mengatakan dia itu muslim fasik. Mazhab Hanabilah dan sebagian para ulama-ulama yang lain mengatakan dia itu kafir. Dia itu kafir. Taib. Bagi para ulama yang mengatakan bahwasanya dia itu muslim fasik, jelas masalahnya. Karena dia muslim. Berarti dihukumi sebagai muslim pendosa, muslim durjana, muslim ahli maksiat. Karena dia muslim. Yang kita bahas dan perlu kita luaskan adalah kalau kita katakan bahwa dia ini kafir. Sebagaimana itu fikih Hambali. Dan mau nggak mau harus diakui ya ikhwan, fikih antum itu Hambali. Meskipun nggak ngaku. Ini fikih antum itu Hambali, meskipun nggak ngaku. Kitab Minhajus Salikin itu 100% fikih Hambali. Kitab fikih Muyassar 98 atau 99% itu fikih Hambali. Meskipun penulisnya nggak ngaku kalau itu fikih Hambali. Kitab itu fikih Hambali. Tarjihat yang ada di dalamnya adalah tarjihnya Hambali. Karena penulisnya Hambali. Karena penulisnya Hambali. Meskipun beliau di awal mengatakan bahwa saya tidak terkait dengan mazhab apapun, saya berusaha untuk mencari yang terroji dari Al-Quran dan Sunnah. Ya tetap baik karena penulisnya Hambali, yang roji juga Hambali. Mirip-mirip dengan Minhajul Muslim. Tahu kitab Minhajul Muslim? Minhajul Muslim ini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Abu Bakar Al-Jazairi, kitab Minhajul Muslim itu kan ada bagian fikihnya. Beliau mengatakan di mukaddimah kitab Minhajul Muslim bahwasanya beliau mencoba untuk kalau ada khilaf di kalangan para ulama dalam satu masalah, saya akan mencari yang qaul yang rajih tanpa terkekang dengan mazhab apapun. Tapi ya tetap karena Abu Bakar Al-Jazairi itu Maliki, tarjihatnya juga Maliki. Maka yang belajar fikih dari Minhajul Al-Muslim itu berarti fikih Maliki. Kalau belajar dari fikih Muyassar itu fikih Hambali. Fikih Hambali. Jadi mau diakui ya Ahwan, diakui fikih antum itu fikih Hambali. Maka perlu analuaskan fikih Hambali dalam masalah ini. Ngomong apa bang? Ya fikih Hambali. Jadi dalam mazhab Hanabilah, makanya kayak fatwanya Syekh bin Ba, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, apa fatwa mereka? Orang yang meninggalkan salat kafir. Kafir. Kenapa? Ya itu memang fikih Hambali kafir. Jadi fikih Hambali itu mengatakan kafir. Mazhab jumhur Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah secara umum mereka itu muslim fasik. Muslim fasik. Lepas dari masalah diskusi mazhab karena diskusi itu panjang sekali. Lepas dari masalah itu, sekarang kita tinggalkan fikih jumhur yang mengatakan muslim fasik, karena konsekuensi dari fikih muslim fasik itu jelas gamblang, nggak ada masalah. Sekarang kita ambil perincian dari fikih
yang mengatakan bahwasanya orang yang nggak sholat itu kafir. Masalahnya banyak, anak kerucutkan pada masalah satu titik terakhir aja. Yani mulai dari masalah berapa sholat dianggap kafir dan tetek bengeknya masalah itu, anak ambil satu masalah kecil aja. Masalah konsekuensi takfir. Muqtadha atau ma yata'allaqu bitakfir. Konsekuensi takfir. Konsekuensi takfir itu kalau kita katakan wong kalau enggak sholat itu kafir, konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu apa? Ada 3 pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini. Ada 3 pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama, ma yata'allaqu bil mukaffir. Ma yata'allaqu bil mukaffir, yang berkaitan dengan yang mengkafirkan. Maksudnya yang meyakini kalau enggak sholat itu kafir. Maka berlaku hukum takfir untuk dia. Berlaku hukum takfir untuk dia. Dan orang ini harus bermuamalah dengan orang yang sholat tadi sebagai orang kafir. Gimana kabarnya, Ikhwan? Hambali, ya, meyakini kalau orang nggak sholat itu kafir. Punya tonggo KTP ini muslim tapi nggak sholat. Sholatnya paling yuk setahun 2 kali hari raya, atau seminggu sekali Jumatan, atau pas ono acara kondangan ikut sholat, buka bersama gitu sholat. Kalau yang lain nggak sholat, berarti dia dalam fikih Hambali, ya Ikhwan, kafir. Lah tonggo ini mati ya, mati. Wong kafir masa diarani sedo meninggal dunia mate. Orang itu mati. Apa yang harus dilakukan oleh si A berkaitan dengan tetangganya dia yang mati karena nggak sholat dan nggak sholat? Dia harus meyakini kalau tetangganya itu kafir. Nggak boleh nyolatkan, nggak boleh doakan doa kebaikan. Yani dan macam-macamnya. Konsekuensinya dia itu harus bermuamalah dengan orang itu sebagaimana matinya orang kafir. Sebagaimana matinya yani orang kafir. Taib. Itu yang pertama. Konsekuensi kalau ternyata dia itu anaknya, ya berarti nggak boleh mewarisi. Berarti nggak boleh untuk mewarisi untuk dia. Untuk dia. Kalau pada waktu masih hidup dia itu misalkan nyembelihkan ayam, berarti ayamnya bangkai, karena sembelihannya orang murtad adalah bangkai dan tidak masuk dalam agama ahlul kitab. Taib, itu pertama. Ini konsekuensi takfir yang berkaitan dengan apa ya, Hon? Yani yang berkaitan dengan mukafir, yang menganggap kafir. Yang kedua, konsekuensi takfir ma yata'allaqu bi ghairil mukaffir, yang berkaitan dengan orang yang tidak meyakini kafirnya. A punya konco namanya B. B ini Syafi'i. Bukan namanya Syafi'i loh ya, mazhabnya Syafi'i. A ini Hambali yang meyakini orang yang mati tadi itu kafir, yang enggak sholat. Si B mengatakan, "Lu ahi, dia itu enggak kafir. Dia itu muslim fasik." Apa pandangannya si A kepada si B? Nah, wajib bagi si A untuk bermuamalah dengan si B dengan mazhabnya si B, jangan dengan mazhabnya dia. Wajib bagi si A untuk bermuamalah dengan si B dengan mazhabnya si B, bukan dengan mazhabnya dia. Yani B, tonggo mati, kafirku. Nah, mas kafir mas? Enggak sholat kan sampean sih ngatakan kafir. Nah, aku ngatakan muslim. Saya dalam pandangan saya dia itu muslim. Tak sholati dulu ya, monggo silahkan. Aku tak sholat dulu ya, nyolati dia ya, monggo. Tapi aku nggak ikut nyolat. Ya jangan sholat lah, kamu mengkafirkan kok. Tak nyolati ya, silahkan. Harus begitu. Jangan paksakan mazhab Anda untuk diterima diamalkan orang-orang lain. Dalam masalah ya kawan, ijtihadiyah. Dalam masalah ijtihadiyah. Jangan kemudian antum ngomongmu, kalau kamu sampai nyolati dia, kafir pisan.
menyolati wong kafir, enggak karu-karuan ya. Dalam masalah ijtihadiyah, khilafiyah ijtihadiyah yang ada di kalangan para ulama, pegang ucapannya Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, la yajuzu lil faqih an yahmilan nasa ala madhhabih. Enggak boleh bagi seorang faqih untuk membawa orang untuk mengamalkan madhabnya. Kalau mereka meyakini ahlan awajalan, kalau enggak ya sudah. Jadi karena dalam masalah ini ingat, ini dalam masalah ijtihadiyah. Dalam masalah ijtihadiyah. Nah, contoh lain. A, B saudara kandung. Bapak enggak mau sholat. A sama B ini beda fikih, beda tarjih. Si A mondoke di Al-Furqan. Nah, akhirnya mengkafirkan. Antum mengkafirkan enggak? Ya, fikih antum. Enggak tahu fikih antum apa. Nah. Si B ini mondoknya di tempat lain. Sehingga dia itu tarjihnya tidak mengkafirkan. Bapak keduanya meninggal dunia, enggak sholat, punya harta. Si A enggak boleh mewarisi. Lawang dia mengkafirkan kok. Si B boleh enggak dia mewarisi? Boleh. Mau dia enggak mengkafirkan. Tatkala dia itu berbuat amalan dengan orang lain yang tidak mengkafirkan dalam masalah ijtihadiyah, maka hendaknya kita bermuamalah dengan orang lain dengan mazhabnya dia, bukan dengan mazhabnya Anda. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga ya ikhwan, yang berkaitan dengan istilahnya para ulama itu ma yata'allaku bi al-ahkam al-muta'addiyah. Jadi ma yata'allaku bil ahkami al-muta'addiyah. Yang berkaitan dengan hukum yang ta'addi. Hukum ta'addi itu apa bahasa Indonesianya? Hukum yang ada kaitannya dengan orang lain. Ada orang enggak sholat. Kita tahu kalau dia enggak sholat, tapi dia itu jagal sapi, dia itu jagal manuk, ini jagal pitik, jagal ayam. Tukang nyembelih ayam karena dia jagal sapi, jagal kambing gitu ya. Tapi orangnya enggak sholat. Orangnya enggak sholat. Tapi ya kawan, untuk yang meyakini dia kafir, kamu jangan makan sembelihannya. Untuk yang meyakini dia muslim, maka silakan makan. Tapi untuk hukum umum masyarakat, untuk fikih umum masyarakat, apa ini? Untuk hukum umum masyarakat ya ikhwan, itu tergantung qadhi. Qadhi yang menetapkan orang ini kafir atau muslim. Qadhi siapa? Qadhil balad. Hukum negara. Memutuskan kalau dia kafir, berarti berlaku hukum kufur untuk dia di tengah masyarakat. Kalau meninggal dunia enggak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Enggak boleh disolati. Tapi kalau dia dihukumi muslim, maka dia berlaku hukum sebagai seorang muslim. Kenapa? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukumnya hakim menghilangkan khilaf yang ada di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Tapi itu global pembahasan tentang masalah hadis yang ke-13. Baik, lanjut. Hadis yang ke-14 kita bahas singkat. An Abi Musa al-Ash'ari, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu atahu sa'ilun, datang kepada beliau orang yang bertanya, yas'aluhu an mawaqitis salah, bertanya tentang waktu
waktu salat. Falam yarudda alaihi syai'a. Yani maka Rasulullah enggak jawab satu patah kata pun. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak jawab sepatah kata pun. Qala, berkata rawi Abu Musa al-Asy'ari, fa amara Bilalan fa aqama al-fajra. Beliau memerintahkan Bilal lalu melaksanakan salat fajar. Hinan syaqqal fajru, tatkala fajar itu merekah, awal munculnya fajar. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhuhum ba'dha. Saat itu hampir saja orang itu enggak saling kenal karena masih gelap. Summa amarahu fa aqama bidh-dhuhri. Kemudian Rasulullah kembali memerintahkan Bilal untuk ngomati, yani memerintahkan Bilal untuk ngomati salat. Di atas kayaknya. Ada yang naik ke atas ya? Suruh berhenti duduk sebentar. Tape. Mana tadi? Faqama bidh-dhuhri, melakukan salat zuhur. Hina zalatis syamsu, tatkala matahari tergelincir ke arah barat. Wal qailu yaqul, dan orang-orang mengatakan qadin tasofan nahar, matahari siang itu telah menengah. Yani matahari berada di pertengahan langit. Wa huwa kana a'lama minhum, dan beliau sallallahu alaihi wasallam lebih tahu daripada mereka. Summa amarahu fa aqama bil asri. Kemudian beliau memerintahkan Bilal untuk kembali salat asar. Wasyamsu murtafi'atun, matahari masih meninggi. Summa amarahu fa aqama al maghrib. Kemudian beliau memerintahkan Bilal untuk ngomati salat maghrib. Hina waqa'atis syams, tatkala matahari gharabat, tenggelam. Summa amarahu fa aqama al isya. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk diqomati salat isya, ditegakkan salat isya. Hina ghaba syafaq, tatkala asyafaq, meka merah hilang. Summa akhara subha. Kemudian beliau mengakhirkan salat subuh di hari yang kedua. Minal ghad, keesokan harinya. Hatta insarafa minha, sampai insarafa minha, sampai hilang, sampai bubar dari salat itu. Wal qailu yaqul qad tala'atis syams, orang-orang pada mengatakan matahari telah terbit. Au kadat, atau hampir terbit. Summa akhara adh-dhuhra, kemudian beliau mengakhirkan salat zuhur. Hatta kana qariban min waqtil asri, sampai dekat waktu salat asar. Bil ams, yang kemarin. Summa akhara al-asra, kemudian beliau mengakhirkan waktu salat asar. Hinan sarafa minha, hatta sarafa minha, tatkala selesai dan salat asar. Wal qailu yaqul, orang-orang mengatakan qad ihmarratis syams, matahari sudah memerah. Summa akhara al maghrib, kemudian beliau mengakhirkan salat maghrib. Hatta kana 'inda suqutis syafaq, sampai hampir tenggelamnya matahari, meka merah. Summa akhara al isya, kemudian beliau mengakhirkan salat isya. Hatta kana thuluthul lailil akhir, sampai thuluthul lailil awal, sepertiga malam yang pertama. Summa asbah, di keesokan hari yang ketiga. Da'as sa'il, beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil orang yang bertanya. Faqal, lalu beliau mengatakan al waqtu baina hadain, waktu itu antara dua hari ini, antara hari pertama dengan hari yang kedua. Akhrajahu Muslim. Tapi secara singkat kita katakan hadis ini pertama ya akhwan, ada orang bertanya tentang waktu-waktu sholat. Siapa yang bertanya? Gak penting. Yang bertanya itu gak penting. Al-ibham dalam dunia ilmu riwayat namanya al-mubham fil matan la yadur. Jadi ketidakjelasan orang dalam matan itu gak jelas, itu gak membahayakan. Ketidakjelasan itu membahayakan kalau dalam sanad. Adapun dalam matan itu gak masalah. Siapa orang itu?
ketahuan, alhamdulillah, nggak tahu juga nggak apa-apa. Meskipun para ulama biasanya itu berusaha untuk mencarinya. Taib. Ucapan beliau, falam yarudda alaihi syai'a. Beliau nggak jawab sepatah kata pun, maksudnya beliau nggak jawab dengan kata-kata, tapi beliau jawab dengan amaliyah langsung, praktek langsung. Buktinya Rasulullah merintahkan orang tadi untuk sholat di Masjid Nabawi selama 2 hari 2 malam untuk mengetahui waktu-waktu sholat, untuk mengetahui waktu-waktu sholat. Jadi boleh jawab itu langsung praktek, boleh juga dengan ucapan. Dan pada waktu ini Rasulullah SAW nggak jawab dengan ucapan, tapi beliau jawab dengan amal perbuatan. Tep. Yang berikutnya, hadis ini menunjukkan kepada kita awal waktu subuh itu insyaqqal fajru. Awal waktu subuh itu fajar terbit. Awal waktu subuh itu fajar terbit. Kayaknya kemarin sudah kita bahas masalah fajar ini. Di hadis yang mana? Belum ya? Nggak di sini ya, Anda ngomong ya? Terserah di mana? Tapi oh iya, di daurah sebelum Ramadan, lupa. Perasaanku di sini dan barusan kapan gitu. Ya. Jadi makna al-fajr di sini adalah fajrus shadiq, fajar yang shadiq, bukan fajar yang kadhib. Perinciannya kembali pada apa yang Anda katakan pada daurah yang dulu. Intinya awal fajar itu Rasulullah SAW salat subuh. Taib. Salat zuhur awalnya itu zawal. Apa itu zawal? Tergelincirnya matahari gerak ke arah barat. Tergelincirnya matahari bergerak ke arah barat. Patokannya itu tuludzil ba'da kisarih. Jadi kalau bayangan satu benda itu mulai memanjang setelah puncak pendeknya. Itu patokan yang disebutkan oleh para ulama. Dan dengan patokan ini nggak akan pernah salah meskipun antum bingung arah. Dan tidak akan terpengaruh dengan jalan dan bangunan. Panjang bahas ini, butuh gambar. Yang penting itu aja lah. Patokannya itu jika bayangan sebuah benda memanjang setelah titik terpendek. Setelah titik terpendek. Titik terpendek itu yang diistilahkan oleh para ulama fikih dengan istilah fai'uz zawal. Bayangan yang ada saat matahari di pertengahan yang tidak mungkin hilang, tidak mungkin memendek. Jadi ikhwan, matahari itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Masyariqi wal Magharib. Allah itu pemilik timur-timur, bukan timur-timur ya. Arah timur-timur yang banyak. Dan Allah itu memilih arah banyak barat. Apa itu masyariq? Bukankah timur itu satu? Masyriq itu banyak. Ada masyriq agak utara. Ada masyriq tengah, ada masyriq selatan. Matahari di sana masyriq, matahari di sini masyriq, matahari di sana masyriq. Itu tak? Sekarang matahari di sana. Buktinya bayangannya ke sini. Kadang-kadang matahari di sana. Itu musim puncaknya panas rawo. Itu matahari di sana. Itu pas siang itu masya Allah panas-panasnya. Kadang-kadang matahari di sana. Ini bendera. Kalau antum selama setahun, perhatikan aja setahun. Joketip, setahun. Itu bayangan itu kadang-kadang ke sana, kadang-kadang ke sana, kadang-kadang ke sini. Nah, matahari itu ya akhwan. Matahari itu. Jadi kalau di sana terbitnya di sana. Di sana itu di timur utara. Di mana tenggelam? Tahu ya, orang zaman sekarang itu nggak pernah perhatian dengan alam. Ini kumpulnya karo HP. Kalau matahari di sana ya, di mana tenggelam? Kalau di utara, tenggelamnya di utara. Kalau di selatan, tenggelamnya di selatan. Jadi nggak zigzag matahari itu ya, Juan. Matahari itu taat peraturan. Dia itu kalau terbitnya di utara, dia itu akan tenggelam di utara.
terus begitu. Jadi dengan teori matahari mengelilingi bumi, matahari itu kelilingnya itu apa itu namanya? Yang melungker-melungker itu namanya apa? Spiral, spiral ya. Jadi dari utara tenggelam di utara, besok terbit agak selatan dikit, terus begitu sampai di tengah, terus sampai ke selatan, sampai di selatan. Makanya ya Ikhwan, kalau matahari pas di utara, kutub utara itu musim panas, kutub selatan musim dingin. Di Australia itu musim dingin. Kalau di area Rusia dan macam-macam musim panas. Di negeri mereka semakin dekat ke kutub utara, matahari itu nggak akan tenggelam. Matahari itu nggak akan tenggelam. Hari-hari kemarin viral satu video, jadi ada teman dari Norwegia atau mana gitu menyampaikan barusan sholat isya, padahal matahari jelas-jelas masih ada. Barusan sholat isya, padahal matahari masih ada. Ini barusan sholat isya dan sholat tarawih para teman-teman sekalian, lihat matahari masih ada. Kok bisa? Iya, karena matahari nggak tenggelam. Kalau di area Amerika agak selatan, Rusia dan macam-macamnya itu kalau sedang musim panas itu selama 4 bulan nggak pernah tenggelam matahari. Sholatnya gimana? Sholatnya pakai hadis Dajjal, faqduru laha qadrah, prediksikan. Ya kayak tadi, sholat isya padahal matahari masih ada, karena nggak pernah tenggelam. Kenapa ya Ikhwan? Ini bumi kok kotak. Ini bumi ya Ikhwan, ini bumi. Ini kono bola loh. Israel ini bumi. Ini bumi ya Ikhwan. Di sini ini Indonesia. Di sini Australia, di sini daerah Amerika Latin, Norwegia, Kanada dan macam-macam dari sini. Kalau matahari masih di sini, terbitnya dari Indonesia kelihatan di utara. Gitu ya, Hon. Dia itu akan terbit begini. Lah kalau di Indonesia jelas terbit tenggelam di Indonesia kelihatan. Tapi kalau di sini, dimanapun dia berada kelihatan dari sini. Dari arah bumi yang daerah sini ada. Di sini nggak pernah lihat matahari, maka musim dingin 4 bulan nggak lihat matahari. Nggak lihat matahari. Makanya nikmatnya di orang Indonesia nggak pernah ada alam kayak begitu. Yang ada alam semacam itu. Ngomong-ngomong sampai sini tadi mana? Jam 9 lagi. Sudah nggak jadi terus. Yang penting ya Ikhwan, tatkala matahari dia itu naik ya Ikhwan naik. Kalau matahari itu pas di utara, pas di waktu dia di pertengahan langit, benda itu mesti ada bayangan. Benda itu ada bayangan. Bayangannya kemana? Bayangannya ke selatan ya Ikhwan, mataharinya di utara, bayangannya ke selatan. Bayangannya itu ke selatan. Maka patokan waktu zuhur itu patokannya pakai zil, pakai bayangan. Jadi bayangan 1 meter, benda 1 meter di atas permukaan bumi. Kalau pagi hari berapa meter bayangannya? Panjang gitu ya, bisa sampai 50 meter. Naik memendek, terus memendek terus gitu. Tatkala matahari di atas langit, pas tengah-tengah langit, bayangan itu akan sampai pada titik terpendek, sudah nggak bisa memendek lagi. Kalau matahari itu bergerak ke arah barat dikit, maka bayangan itu akan memanjang. Lah, memanjangnya bayangan setelah puncak pendek itulah namanya zawal. Itu namanya zawal. Tergelincirnya matahari ke arah barat. Itu namanya zawal. Dan itu waktu zuhur. Waktu asar, bayangan benda sama dengan bendanya, ketambahan fai'uz zawal. Kenapa ketambahan fai'uz zawal? Jadi kalau benda itu 1 meter, fai'uz zawal tadi 10 cm, maka waktu asar itu bukan bayangannya 1 meter, salah fatal itu. Tapi 1 meter plus fai'uz zawal. 1 meter 10 cm. Kalau fai'uz zawalnya 10 cm, nek fai'uz zawalnya 1/2 meter, berarti asar itu adalah kalau bendanya 1 meter, asar itu 1,5 meter. 1 meter setengah. Maghrib matahari tenggelam. Apa artinya matahari tenggelam ya, Wan? Ghurub, kurs asy-syams. Bola matahari itu
tenggelam, bukan bayangan sebagaimana kita jabarkan kemarin pada waktu fikih puasa. Asyafaq, apa itu syafaq? Asyafaq itu adalah asar, yakni pengaruh sinar matahari yang enggak menerpa bumi tapi menerpa langit, menimbulkan menimbulkan warna merah di mendung. Warna merah di mendung itulah asyafaq. Itu kalau hilang maka waktu salat isya. Akhir waktu salat isya dalam hadis ini thuluts al-awwal, sepertiga malam yang pertama dengan segala khilafnya. Kita jabarkan aja. Sepertiga malam yang pertama itu ya, dihitung dari mana? Dari maghrib sampai subuh. Dari maghrib sampai subuh antum bagi 3. Sepertiga yang pertama itulah thulutsul lailil awwal. Jadi sepertiga yang kedua itu adalah yang kedua, dan sepertiga yang terakhir itu adalah thuluts al-lail al-akhir, yang itu diistilahkan oleh para ulama dengan waktu sahur dalam sebagian madhab. Sebagian madhab yang lain waktu sahur itu adalah baina fajr al-kadhib wal fajrus shadiq. Ini kemarin anak kelupaan bahas di awal daurah Ramadan. Jadi waktu sahur kemarin anak katakan karena madhab itu yang paling kondang di negeri kita dan paling enak mengamalkan. Jadi waktu sahur itu adalah, sebagian ulama mengatakan waktu sahur itu thuluts al-lailil akhir. Thuluts sepertiga malam yang terakhir itu waktu sahur. Waktu sahar maksudnya. Sebagian ulama mengatakan waktu sahar itu adalah bainal fajrul kadhib was shadiq. Antara fajar kadhib dengan fajar shadiqnya 15 menit, 20 menit. Ya, 25 menit sekitar itu. Itu waktu sahar. Wallahu alam bisawab. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari. Kita lanjutkan pertemuan depan insyaallah pada hadis yang ke-15 biizni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.